Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya amalan yang baik buat ibu yang sudah meninggal, karena selama ibu hidup di dunia saya belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya turut berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibunda saudaraku akun Faisal Said diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal-amal saleh beliau, dijadikan alam kuburnya bagian dari taman-taman surga yang dibentangkan oleh Allah, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan bersama beliau dan juga bersama Rasulullah SAW pada waktu yang telah Allah janjikan. Selanjutnya, baik terkait dengan pertanyaan ini, saya juga berbahagia bahwa Masya Allah ada pertanyaan dari Anda seperti ini. Ini menunjukkan satu bagian yang tidak mudah didapati sebagai rasa cinta dari anak kepada orang tua, karena tidak semua anak bisa memiliki perasaan semacam ini. Maka berbahagialah ketika tumbuh nilai-nilai itu, kecintaan kepada ibunda yang memang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Ya, seorang ibu Masya Allah berapa kali mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran, ya, seperti di Quran surah ke-31 misalnya di ayat ke-14, Quran surah ke-46 di ayat ke-15, bagaimana Allah melukiskan perjuangan seorang ibu sampai kita harus berbakti maksimal kepadanya, kan, sampai nanti puncaknya di Quran surah ke-17 ayat 23 ketika Allah menetapkan kita harus berbakti kepada Allah, setelah itu meletakkan bakti kepada kedua orang tua setelah pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diutamakan lagi ibu disebutkan 3 kali dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, man abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Maka Nabi menjawab, ummak, pada ibumu. Qala thumma man, kemudian pada siapa? Qala ummak, pada ibumu. Qala thumma man, kemudian pada siapa? Qala ummak, ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas, tidak, tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah. Dari sini Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat, ya ridwanullah alaihim jami'an, untuk berbakti kepada ibundanya. Ya, dalam keadaan hidup misalnya, kalau Anda buka kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang sudah berangkat ke medan jihad, dilaporkan oleh kawannya, ya ibunya sedang menangis. Ya, karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu, belum ketemu chemistry-nya. Ya, maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini, yang dipanggil oleh Nabi, maka Nabi katakan kepadanya, idhab, ya irji' ila ummik, bermakna pergilah kembali, pulang kepada ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya, membahagiakannya, memuliakannya, ya itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syar'i. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, mengomentari statement Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 3 kali ummak, ibumu. Maka dikomentari oleh beliau, karena ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan 3 keutamaan ini, Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu. Ada komentar yang lain bahwa ketika orang ini bertanya, maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika didatangi oleh seseorang di masa beliau menjadi mufti, ya, aku punya persoalan, aku punya maksiat yang cukup tinggi aku kerjakan, bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas kemudian berkata, apakah engkau masih punya ibu? Ya, kata orang ini, ya aku masih punya ibu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pergilah engkau pulang, ya, kemudian layani ibumu, bahagiakan ibumu, ya, dan berbuat baiklah kepada ibumu. Orang ini bertanya, kenapa engkau berfatwa demikian, kan? Dia tidak menyuruh misalnya saya maksimalkan sholatnya, maksimalkan misalnya sedekahnya, tapi yang diutamakan ke ibu. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu. Inilah bagaimana kejeniusan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan membahagiakan, berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik di tempat setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini, ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Jadi ketika dua ini disebutkan,
Kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14, dan kami wasiatkan kepada ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara mereka kalau mau didahulukan? Ya hamalathu ummu, maka prioritaskan ibumu dulu, ya kan? Ayah juga kita hormati, ya, kita istimewakan, tapi ibu di sini dalam konteks kita ada pertanyaan, ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Demikian di Quran surah ke-46 ayat 15. Nah, ini yang paling menarik dalam konteks kehidupan. Allah, Rasulullah SAW meminta kita memaksimalkan. Orang banyak berbuat baik, tapi tidak sedikit orang-orang yang bisa memaksimalkan itu setelah ibunya wafat. Dan Anda termasuk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, keinginan, dan azam untuk berbuat baik ibu walaupun telah wafat. Maka berbahagialah. Di antara caranya ada yang Nabi SAW sampaikan, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sampai dengan 9 lafaz. Saya sebutkan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu atau idza matal abdu. Ya, kata Nabi SAW, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas. Jadi insan itu, kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada term manusia dengan totalitas aktivitasnya. Jadi kalau terkait dengan nafsunya, tampilan fisikalnya disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika terkait dengan sifat-sifat lembutnya, harmoninya, yang berbeda dengan jin, ya, dari penampakan dan gaibnya, itu disebut dengan al-ins. 18 kali ins dan jin dipasangkan dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi menyebut sifat sosialnya an-nas, setidaknya 241 kali kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran. Jika menyebut asal genetiknya disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau disebutkan insan, al-insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk kepada totalitas aktivitas. Jadi saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kata Nabi, idza matal insanu, jika manusia yang biasa beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi, kemudian meninggal, wafat. Ya, di kalimat pertama ini, pembuka hadis ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa mohon maaf sekali, sepadat-padat apapun kita beraktivitas, pada akhirnya meninggal juga, pada akhirnya wafat juga. Karena itu pembuka hadis ini memberikan satu pengingat yang sangat penting kepada kita. Jangan lupa, awas, jangan lalai bahwa satu saat kita akan pulang kepada Allah. Apa yang kemudian ingin dipertaruhkan di dunia ini sampai Anda lupa mengerjakan ibadah, berangkat gelap, pulang gelap, demi harta tidak seberapa yang kalau didapat kemudian meninggal juga belum tentu dipakai, sampai berselisih, sampai bertarung, sampai ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan mohon maaf sekali menumpahkan darah. Waliyadzubillah. Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah. Karena apapun yang Anda dapatkan saat di dunia, satu saat akan ditinggalkan. Jika bukan Anda meninggalkan dunia, maka dunia akan meninggalkan Anda. Satu saat kita akan wafat. Dan bila seorang manusia telah wafat yang biasanya beraktivitas, ya, in qata'a sa'iru amalih, maka akan terputuslah semua aktivitasnya itu. Peluang dia mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Karena rumus kebaikan dalam Islam itu dengan konteks kehidupan akhirat yang telah kita selesaikan dunianya dan berpindah kepada dimensi lain, ya, barzakh kemudian akhirat, maka Al-Quran memberikan wawasan